Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada segenap jamaah Jumat untuk mari bersama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lebur hati dan jasad kita ke dalam lautan takwa yang luasnya tak bertepi. Mari kita isi setiap desahan napas kita dengan sentuhan-sentuhan ketakwaan. Sebab hanya bermodal takwalah kita akan tenang, kita akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih kehidupan fiha mukhalladan, yaitu di akhirat yang sifatnya kekal abadi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara iman kepada Allah sebagai pencipta manusia dan alam semesta, mendorong kita untuk mudah memahami dan meyakini semua janjinya, janji buruk maupun janji baik. Di antara janji baik Allah pada hambanya yang taat padanya dan pada Rasulnya, bahwa di akhirat nanti mereka akan mendapatkan surga sebagai kompensasi dan imbalan keimanan dan amal soleh yang mereka lakukan saat mereka hidup di dunia. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kelak surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai. Itulah kesuksesan yang maha besar tanpa batas. Quran Surat Al-Buruj ayat ke-11. Surga yang dijanjikan Allah adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan semua kenikmatan dunia dengan segala isinya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat surga yang sangat besar ialah yang pertama, melihat zat Allah. Melihat Allah. Semua nikmat yang Allah sediakan di surga sangatlah istimewa dan belum pernah ada tandingannya di dunia. Namun demikian, siapa yang tidak terharu dan senang jika melihat Tuhan penciptanya? Allah tegaskan di dalam firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang berbuat baik, profesional dalam segala hal, ada pahala yang terbaik
atau surga dan tambahannya melihat Allah. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat ke-26. Yang kedua, nikmat yang kedua adalah tidak pernah merasa lelah dan lesu. Ketika hidup di dunia, dalam sehari semalam, kita memerlukan tidur istirahat minimal 4-8 jam atau lebih. Karena mudah lelah dan lesu, oleh sebab itu, berbagai macam obat, vitamin, dan nutrisi mereka santap. Namun, di surga, lelah, lesu, letih, kurang semangat dan loyo itu sudah tidak ada lagi. Mereka selama-lamanya dalam keadaan segar dan energik. Hal ini mereka akui sendiri, seperti yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasakan lelah dan tidak pula merasakan lesu. Quran Surat Fatir ayat 35. Nikmat yang ketiga, nikmat keindahan di dalam surga. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh kedua mata. Wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas di dalam hati sanubari kita. Nikmat ini belum pernah mata melihatnya, tidak juga telinga mereka pernah mendengar sebelumnya, dan bahkan belum pernah terlintas dalam benak mereka. Ialah tersedianya berbagai macam sungai, seperti sungai susu, sungai madu, khamar atau sungai minuman keras. Semua sungai tersebut membentang sepanjang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa bahagianya kita, betapa bahagianya kita. Mata mereka menatap sungai-sungai yang beraneka ragam itu. Semua airnya kelas super dan multiguna. Diminum bisa, dijadikan air mandi sangat cocok dan juga pas untuk segala keperluan penghuni surga. Di samping itu terdapat pula buah-buahan yang amat melimpah ruah. Tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Semuanya boleh dimakan semuanya dan tidak ada lagi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai imbalan dari amal soleh yang mereka lakukan semasa hidup di dunia, Allah menjelaskan begitu indah, begitu sangat indah di dalam firman-Nya. Masalul jannatil lati u'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار
وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar, arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah sama dengan orang yang kekal di dalam neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya? Quran Surat Muhammad ayat ke-15. Jam'ah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat surga lainnya ialah sibuk bersenang-senang sepanjang masa. Di dunia orang-orang mukmin sibuk dengan berbagai aktivitas. Sibuk dengan berbagai aktivitas kebaikan. Dengan memberikan apa yang Allah amanahkan kepada mereka. Harta dan kedudukan. Tak jarang pula berbagai aktivitas tersebut sangat meletihkan pikiran karena dihina, dicaci maki oleh manusia yang belum memahami jalan keimanan. Oleh manusia yang belum memahami jalan keimanan. Namun di dalam surga, suasana kehidupan yang mereka jalani sangatlah berbeda. Setiap saat mereka sibuk menikmati kenikmatan dan fasilitas serba super canggih. Super nikmat bersama istri-istri mereka. Di bawah naungan yang teduh di atas dipan-dipan indah. Sambil menikmati buah-buahan serta apa saja yang mereka inginkan. Allah tegaskan, Allah jelaskan di dalam firman-Nya, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, berletakan di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Pencipta yang Maha Penyayang. Quran Surat Yasin ayat 55-58. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Para penghuni surga sibuk menikmati berbagai kesenangan dan fasilitas serba lengkap dan berkualitas super. Sementara para penghuni neraka merintih, menggerang, berteriak kesakitan. Perbedaan tersebut disebabkan karena penghuni surga itu adalah orang-orang yang meraih kesuksesan tanpa batas. Sedangkan penghuni neraka adalah orang-orang yang gagal besar. Sebagaimana di dunia mereka tidak sama, di akhirat pun mereka juga amat berbeda. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannati humul faizun.
Ashabul jannati humul faizun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Penghuni-penghuni surga itulah orang yang beruntung. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-20. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karenanya selalu meminta kepada yang maha membolak-balikkan hati. Semoga Allah berkenan menghimpunkan kita di surga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasulullah, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqul rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin.